Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Zulfina Rahmawati, absen 14, kelas K4B, NIM 4418115. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas akhir dari mata kuliah pemrograman akuntansi untuk aplikasi laporan keuangan SmartPos. Untuk tools yang dibutuhkan yang pertama kali adalah XAMPP. Nah, untuk XAMPP ini jangan lupa untuk mengaktifkan modul Apache dan MySQL. Setelah kita mengaktifkan modul Apache dan MySQL, kita buat config terlebih dahulu dengan server name localhost, database name barang sesuai dengan nama database kita, dan username root karena saya tadi menggunakan localhost, maka username root, dan untuk password kodenya kita kosongkan. Kita save. Selanjutnya kita bisa membuka aplikasi SmartPos. Kita buka. Nah, ini merupakan tampilan dari splash screen dari aplikasi SmartPos. Baik, setelah muncul form login, kita isikan username serta passwordnya. Di sini saya login sebagai admin karena nanti saya akan mengakses beberapa fitur yang hanya bisa diakses oleh admin saja. Nah, apabila login selesai dan sukses, maka akan muncul notif sukses. Kita klik OK. Nah, ini merupakan tampilan awal dari aplikasi SmartPos. Di sini terdapat beberapa komponen seperti submenu master, laporan, serta bantuan, dan ada dashboard dari shortcut yang terdiri dari buku besar, arus kas, neraca, jurnal umum, laba rugi, serta perubahan modal. Nah, fungsi dari adanya shortcut pada menu awal ini digunakan untuk memudahkan kita apabila kita ingin mengakses laporan-laporan secara lebih cepat dan efektif daripada kita membuka satu-satu melalui menu ini. Nah, baik, untuk yang pertama saya akan menjelaskan untuk subsistem master. Nah, untuk sistem master ini terdapat 3 submenu. Yang pertama ada akun dengan submenu set akun, yang kedua ada jurnal umum, dan yang ketiga user. Nah, fungsi dari master ini merupakan data dasar yang nantinya akan digunakan untuk pembuatan laporan seperti buku besar, arus kas, laba rugi, dan lain sebagainya. Nah, yang pertama saya akan memberikan tutorial mengenai pengisian form akun. Nah, ini merupakan tampilan dari form akun. Di sini terdapat data-data kode akun, nama akun, serta saldo awal dari akun yang nantinya kita akan gunakan untuk transaksi. Di sini juga terdapat tombol tambah. Kita klik tombol tambah untuk menambahkan akun baru. Misal kita ingin menambahkan kode akun 5401 untuk nama akun biaya akumulasi kendaraan dengan saldo awal 10 juta. Nah, jika dirasa sudah benar, kita klik simpan. Nah, maka akan muncul notifikasi bahwa data tersebut sudah berhasil disimpan. Nah, jika kita ingin melihat data tersebut, kita bisa lihat di data grid di bawah sendiri bahwa biaya akumulasi kendaraan dengan kode akun 5401 dengan saldo awal 10 juta sudah terinput. Nah, apabila kita merasa ada data yang salah, kita bisa klik koreksi. Nah, kita bisa mengoreksi nama akun. Misal kita hapus kendaraannya, kita klik simpan. Nah, maka data koreksi tersebut sudah berhasil diedit. Nah, kita lihat di data gridnya sudah berhasil, kata kendaraannya sudah hilang. Nah, apabila kita ingin menghapus salah satu akun, nah caranya kita klik biayanya, kita pilih tombol hapus. Nah, maka akan muncul pesan notifikasi apakah kita ingin menghapus atau tidak. Kita klik yes. Nah, maka secara otomatis data dari biaya akumulasi kendaraan akan hapus secara otomatis. Nah, di sini juga terdapat fitur pencarian data apabila dalam suatu perusahaan memiliki akun yang sangat banyak. Nah, semisal kita ingin mencari kode akun dengan depan 110. Nah, maka sistem akan membaca bahwa di sini akan menampilkan data grid dengan kode akun depan 110 seperti kas, piutang usaha, serta persediaan. Nah, bagaimana untuk fitur keluar akhir, awal, sebelum, dan sesudah ini? Nah, untuk awal ini untuk fungsi read data paling awal dengan 1101 nama akun kas, dan akhir untuk
read data terakhir, yaitu biaya listrik, air, dan telepon. Untuk sebelum itu untuk membaca data sebelum, data yang disorot, dan sesudah itu kebalikan dari fitur sebelum. Seperti itu teman-teman. Lanjut ke fitur selanjutnya. Untuk user itu hampir sama dengan akun. Nah, di sini terdapat fitur tambah, simpan, koreksi, hapus, dan batal. Hanya bedanya di sini terdapat pada datanya teman-teman. Kalau di data user hanya terdapat ID, user ID, nama serta password serta akses apakah user tersebut admin ataukah user biasa. Karena ada beberapa fitur yang hanya bisa diakses oleh admin saja dan user tidak bisa mengakses sembarangan. Di sini juga terdapat fitur cari data seperti yang di data akun. Terdapat fitur awal untuk read data, akhir, sebelum, serta sesudah. Seperti itu. Kita lanjut. Untuk tambah jurnal umum. Nah, ini merupakan fitur dari jurnal umum. Di sini terdapat inputan nomor jurnal, tanggal, nomor bukti, deskripsi transaksi, nomor akun, nama akun, serta jumlah untuk debit serta kreditnya, serta list view dari jurnal itu nanti yang berisi kolom-kolom nomor akun, nama akun, debit serta kredit. Nah, untuk menambah transaksinya kita bisa klik new. Nah, kita isikan tanggalnya terlebih dahulu, misal sekarang dengan nomor bukti 001. Nah, di sini terdapat fitur form cari akun ya teman-teman. Kita klik ini. Apabila kita tidak hafal akunnya apa, kita cari semisal transaksi penjualan tanah. Berarti semisal transaksi penjualan tanah, debitnya adalah kas. Kita pilih. Lalu kreditnya adalah tanah. Kita klik pilih. Nah, di form cari akun ini juga terdapat fitur cari ya teman-teman. Semisal tidak ketemu saking banyaknya akun, kita bisa klik semisal 2, nah 1, maka akan muncul kode akun dengan depannya 21. Seperti itu. Kita klik keluar. Kita isikan semisal 1 juta. Nah, apabila dirasa sudah selesai, jangan lupa untuk mengisi deskripsi. Nah, setelah itu kita klik add di setiap kolom debit dan kredit. Semisal dirasa sudah benar, kita bisa klik save. Nah, maka akan muncul notifikasi bahwa transaksi pada jurnal umum ini sudah selesai dan berhasil disimpan dalam database. Kita klik OK. Nah, untuk master akun submenu set akun ini digunakan untuk mengatur akun-akun dalam laporan arus kas ya teman-teman, karena tidak semua akun yang ada pada transaksi perusahaan itu masuk ke dalam satu jenis. Kita tahu bahwa dalam laporan arus kas terdapat 3 jenis, yaitu operasi, investasi, serta pendanaan. Nah, kita bisa mengelompokkan. Untuk yang ini hampir sama dengan user serta akunnya teman-teman. Kita bisa klik tambah. Semisal kita ingin menambah akun, kita cari akun terlebih dahulu. Semisal ingin di bagian alat kantor, kita pilih klik. Untuk grupnya, nah untuk grup 1 itu merupakan grup operasional, untuk yang kedua itu untuk investasi, dan yang ketiga untuk pendanaan. Karena alat kantor merupakan jenis dari investasi, maka kita klik 2. Nah, untuk jenis akunnya ini karena alat kantor masuk dalam aktiva, maka jenis akunnya adalah debit, dan untuk jenis sumnya kita pilih debit. Nah, kita bisa klik simpan, maka akan muncul ke dalam list view-nya. Seperti itu, hampir sama seperti akun dan user ya teman-teman. Kita lanjut ke menu selanjutnya saja. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam master laporan. Untuk master laporan ini terdapat 5 submenu dengan submenu satunya yaitu buku besar, terdapat menu posting jurnal, lalu ada arus kas, laba rugi, neraca, serta perubahan modal. Nah, di sini saya mencontohkan untuk mengklik di dashboard saja teman-teman untuk memudahkan kita dalam mengakses transaksinya. Nah, yang pertama adalah buku besar. Kita klik 2 kali.
Nah, ini merupakan tampilan awal dari buku besar. Nah, apabila kita ingin mengakses buku besar, jangan lupa untuk mengaktifkan tanggal. Kita atur tanggalnya dahulu dari tanggal 1 Februari sampai 28 Februari. Kita pilih nama akunnya, misal kita tetap pilih kas, dan kita pilih search. Nah, maka akan muncul debit serta kreditnya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, di sini juga terdapat fitur ekspor ke Microsoft Excel. Semisal kita ingin menyimpan datanya ke dalam arsip data, kita bisa klik ekspor. Kita tunggu sebentar. Nah, ini merupakan tampilan dari buku besar arus kas. Untuk formulanya hampir sama ya teman-teman, seperti ya di aplikasi. Terdapat nomor, tanggal, keterangan, refnya, debit, kredit, serta saldo akhir dari kas yang merupakan hasil posting dari jurnal umum. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk laporan arus kas. Nah, di laporan arus kas ini merupakan hasil dari output set akun serta jurnal ya teman-teman. Karena di sini untuk per transaksi tanggal 10 Februari 2022 hanya terdapat piutang serta ada transaksi lain yang tidak masuk ke dalam arus kas seperti beban-beban seperti biaya gaji, biaya listrik, air, telepon, dan lain sebagainya. Di sini hanya masuk beberapa akun saja. Nah, untuk aktivitas operasional ini hanya terdapat piutang usaha sebesar 1 juta dengan total aktivitas operasional sebesar 1 juta. Untuk investasi masih 0, untuk pendanaan masih 0 dengan total kenaikan arus kas per tanggal 10 Februari 2022 sebesar 1 juta untuk transaksi piutang usaha saja. Nah, ditambahkan dengan saldo awal kas yang sudah kita input tadi di data akun, maka menghasilkan posisi kas akhir per tanggal 10 Februari 2022. Nah, kita juga bisa mengekspor datanya lewat Microsoft Excel. Nah, ini merupakan hasil ekspor Microsoft Excel untuk laporan arus kas ya teman-teman. Hasilnya sama seperti yang di aplikasi serta konsepnya sama seperti pada buku besar. Kita lanjut, kita close. Lanjut ke laba rugi. Nah, untuk laba rugi ini merupakan hasil dari pengurangan penjualan bersih serta beban-beban serta pembelian. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa total pendapatan sebesar sekian dan total beban sebesar sekian menghasilkan laba sebesar 11.200.000. Dengan pajak kita asumsikan sebesar 10%, menghasilkan laba bersih setelah pajak sebesar 10.080.000. Nah, kita bisa mengekspor. Nah, ini merupakan hasil ekspor dalam bentuk Microsoft Excel ya teman-teman. Untuk laporan laba ruginya di sini terdapat penjualan bersih, terdapat HPP, ada beban-bebannya, ada laba sebelum pajak, ada pajak serta ada laba bersih atau laba setelah pajak. Nah, di sini untuk di laporan laba rugi terdapat menu pos ya teman-teman. Fungsinya digunakan untuk memposting laba bersih yang nantinya laba bersih ini nanti akan dipindahkan ke laporan perubahan modal serta neraca. Kita klik post. Nah, karena sebelumnya saya sudah memposting laba ini, maka sistem akan merespon bahwa laba rugi sudah keposting dan sudah ditambahkan ke dalam laporan perubahan modal serta ke neraca. Kita klik OK. Lalu selanjutnya adalah laporan perubahan modal dulu. Kita aktifkan tanggal. Di sini sama ya teman-teman, hanya saja untuk konsep dari laporan perubahan modal hanya modal awal ditambah laba. Karena tadi sudah diposting dari Februari serta bulan-bulan sebelumnya, maka laba ruginya berubah, dikurangi prive sebesar 100.000 menghasilkan modal akhir per 10 Februari sebesar 133.580.000. Nah, di sini juga terdapat menu ekspor untuk mengekspor laporan ke dalam Microsoft Excel. Nah, ini merupakan hasil ekspor dari Microsoft Excel ya teman-teman, hampir sama seperti laporan sebelumnya. Nah, di
laporan perubahan modal ini terdapat menu posting juga ya teman-teman. Gunanya untuk memposting modal akhir ke dalam neraca agar saldo modal akhir itu mengikuti saldo dari perubahan modal. Kita klik pause. Nah, karena ini merupakan hasil notifikasi bahwa laporan dari perubahan modal sudah berhasil diposting serta saldo dari modal akhir sudah berubah pada neraca. Kita klik OK. Nah, kita cek neraca apakah hasil posting dari laporan perubahan modal serta laporan laba rugi sudah berhasil di neraca atau belum. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa dalam laporan neraca itu merupakan hasil dari rekapan hasil akhir saldo dari buku besar per akunnya. Nah, ini merupakan hasil dari laporan neraca ya teman-teman. Di sini merupakan hasil rekapan dari berbagai akun di buku besar dan merupakan saldo akhir dari buku besarnya. Di sini terdapat akun kas, piutang. Nah, karena ini merupakan laporan neraca dan neraca merupakan rekapan saldo untuk akun real, khususnya untuk akun aktiva dan pasiva, yaitu aset, hutang serta modal, maka untuk pendapatan atau pembelian atau penjualan serta beban-bebannya sudah ke-input ke dalam laba rugi serta perubahan modal karena kita sudah mempostingnya. Nah, kita bisa ekspor laporannya. Nah, ini merupakan hasil ekspor dalam Microsoft Excel untuk laporan neracanya, hampir sama seperti yang sebelumnya teman-teman. Selanjutnya ada fitur posting jurnal. Nah, untuk posting jurnal ini yang tersedia hanyalah penjualan dan penjualan serta pembelian saja teman-teman. Nah, di sini fungsinya apabila dalam sistem sebelumnya itu penjualan belum terotomatisasi ke posting ke dalam neraca. Nah, fungsi dari form posting jurnal itu seperti itu. Jadi form posting penjualan itu membantu akuntan dalam memposting jumlah penjualan atau pembeliannya ke dalam laporan laba ruginya atau buku besarnya. Nah, kita klik posting. Nah, data sudah selesai diposting ya teman-teman. Nah, maka untuk mengeceknya kita bisa melihat ke dalam laporannya, khususnya laporan laba rugi karena untuk penjualan serta pembelian nantinya akan masuk ke dalam laporan laba rugi. Nah, lalu selanjutnya adalah sistem bantuan. Nah, untuk sistem bantuan ini hanya terdapat dua submenu saja ya teman-teman, yaitu bantuan serta about. Nah, untuk bantuan sendiri itu berisi mengenai petunjuk penggunaan dari aplikasi SmartPos ini, berisi tentang fitur-fitur ataupun penggunaan bagaimana caranya serta detail-detail dalam pembuatan aplikasi ini. Kita juga bisa men-save serta langsung print petunjuk ini juga untuk memudahkan user ataupun pengguna lain yang ingin mengakses aplikasi ini. Kita klik close. Lalu untuk yang kedua ada menu about. Nah, menu about ini berisi mengenai nama aplikasi, versi aplikasi, lisensi serta nama developer dan deskripsi singkat mengenai apa itu aplikasi SmartPos. Seperti itu. Baik, mungkin begitu saja teman-teman untuk presentasi tutorial menggunakan aplikasi SmartPos ini. Mungkin sekian, apabila ada pertanyaan, teman-teman bisa bertanya melalui kolom komentar di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.